Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febriani dengan NIM 23129398. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Baik, langsung saja kepada pembahasan saya pada video kali ini mengenai kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan ini adalah suatu aspek yang sangat penting di dalam dunia ini, baik itu di dalam aspek organisasi, bisnis, dan pendidikan. Jadi, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan ini adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Dan secara harfiahnya, kepemimpinan ini berasal dari kata pimpin yang memiliki arti untuk mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut ahli, yaitu menurut Wiscles dan Masaryk pada tahun 1961, mereka mengatakan bahwa kepemimpinan ini adalah sebagai pengaruh antar pribadi yang dijalankan di dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, bisa kita tarik garis besarnya bahwa kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan kita atau tujuan tertentu dari kepemimpinan tersebut. Jadi, lebih dari sekedar memberikan instruksi, seorang pemimpin ini harus mampu untuk menggerakkan timnya mengenai sesuai dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Pemimpin yang baik itu juga mampu untuk mendengarkan, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada sesama anggota timnya. Jadi, ketika kita membahas kepemimpinan ini, kita juga pasti akan sering mendengar pemimpin. Pemimpin dan juga kepemimpinan ini adalah suatu hal yang sama namun berbeda. Pemimpin itu adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi dan seringkali untuk ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Nah, namun kepemimpinan adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun terlepas dari pangkat, jabatan, atau status mereka di dalam hierarki suatu organisasi. Artinya, pemimpin ini mungkin saja diangkat atau dilantik, tetapi kepemimpinan ini sebenarnya adalah atribut yang dapat dikembangkan dan dimiliki oleh setiap individu, baik itu melalui pengalaman, pembelajaran, dan juga pengembangan pribadi. Jadi, seorang pemimpin ini belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan, namun seorang dengan jiwa kepemimpinannya tinggi akan diakui sebagai seorang pemimpin di antara kelompoknya. Nah, kepemimpinan ini memiliki tujuan. Tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan ini juga memiliki aspek-aspek lain seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang pertama, tujuan dari kepemimpinan ini adalah menginspirasi dan juga mengarahkan. Salah satu tujuan penting kepemimpinan ini adalah untuk menginspirasi anggota timnya dan mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin ini harus mampu memberikan arah dan juga motivasi yang diperlukan. Yang kedua itu menghadapi perubahan. Di dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini, pemimpin itu harus mampu mengelola perubahan, termasuk di dalamnya merencanakan dan juga mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang baru. Tujuan yang ketiga yaitu untuk pengembangan tim, di mana kepemimpinan juga berperan di dalam mengembangkan potensi anggota timnya. Pemimpin ini harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang bisa
untuk membuat kerja timnya lebih produktif, di mana di dalamnya termasuk untuk mengidentifikasi dan juga mengatasi hambatan-hambatan yang akan menghambat kinerja timnya nantinya. Jadi itu ada 4 tujuan dari kepemimpinan. Setelah tujuan, kita akan membahas mengenai fungsi dari kepemimpinan ini. Fungsi dari kepemimpinan ini itu mencakup berbagai aspek, termasuk di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Seorang pemimpin itu harus mampu untuk merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan juga mengukur hasil kinerja timnya. Fungsi yang pertama itu mengkomunikasikan visi. Di sini, salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengomunikasikan visi dan tujuan organisasinya kepada anggota timnya, di mana hal ini akan membantu untuk menginspirasi dan juga memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama yang telah ditentukan di awal. Yang kedua itu pengambilan keputusan. Pemimpin itu seringkali harus membuat keputusan yang sangat penting di dalam organisasi, di mana itu mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan memilih tindakan yang paling tepat yang akan dilakukan demi kebaikan timnya. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Pemimpin di sini akan mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab di dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan juga mengawasi aktivitas tim agar menuju atau mencapai tujuan dengan efisien. Yang keempat yaitu mengukur kinerja. Pemimpin itu harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat, di mana ini akan membantu di dalam identifikasi kekuatan dan juga kelemahan serta bisa memberikan arahan untuk perbaikan yang lebih baik. Yang kelima, itu pemimpin bisa mengelola konflik, di mana pemimpin itu seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota timnya sendiri. Tujuan di dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik internal tidak mengganggu produktivitas kinerja timnya. Kepemimpinan itu sendiri juga memiliki beberapa gaya. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, dan pemimpin ini sering untuk mengadopsi satu atau beberapa gaya yang sesuai dengan kepribadian mereka sendiri dan juga situasi tertentu. Contohnya yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Di dalam gaya ini, pemimpin itu akan mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas. Mereka itu memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota timnya di dalam pengambilan keputusan. Gaya ini itu akan efektif dipergunakan di dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat diperlukan, tetapi itu dapat menghambat kreativitas dan motivasi jangka panjang. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang mengadopsi gaya ini itu akan mengajak anggota timnya untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari tim dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Gaya ini bisa untuk meningkatkan motivasi dan juga kreativitas anggota tim, tetapi memungkinkan beberapa waktu ekstra dalam proses pengambilan keputusannya. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional ini memotivasi dan juga menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka itu menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan juga mendorong pengembangan pribadi anggota tim. Pemimpin ini juga sering untuk menjadi model peran yang positif bagi anggota tim mereka.
Jadi, untuk gaya kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori dari kepemimpinan ini. Yang pertama itu ada Great Man Theory atau teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa itu lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Di dalam teori ini, kepemimpinan itu dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peran penting pengalaman, pelatihan, dan juga lingkungan di dalam pengembangan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua ada teori dari trait, yaitu teori trait atau teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif itu memiliki sifat kepribadian tertentu seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat itu cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini memberikan wawasan tentang karakteristik yang penting bagi pemimpin, juga masih ada beberapa kritikus yang berpendapat bahwa tidak ada daftar sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Yang ketiga yaitu contingency theory atau teori kontingensi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dalam semua situasi. Kepemimpinan ini yang efektif itu tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Teori ini mengakui bahwa pemimpin itu harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim mereka. Yang keempat ada teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif itu tidak lahir, tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan juga perilaku yang tepat. Yang dimana ini melibatkan fokus pada tindakan seseorang pemimpin daripada pada sifat atau karakter bawaan mereka. Teori ini menekankan bahwa pemimpin itu dapat belajar untuk menjadi lebih efektif melalui pelatihan dan pengalaman. Yang kelima yaitu behavioral theory atau teori perilaku. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan itu yang sukses akan tergantung pada perilaku yang dapat dipelajari daripada karakteristik mental dan juga fisik tertentu. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin yang efektif itu adalah mereka yang mengadopsi perilaku yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Perilaku ini itu bisa diajarkan atau dipelajari dan ditingkatkan lagi melalui pengalaman dan juga pelatihan. Saya akan memberikan sedikit contoh mengenai pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Di dunia ini ada banyak pemimpin yang telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat di dalam berbagai bidang dan juga konteks. Namun ada beberapa yang cukup menarik perhatian publik. Yang pertama yaitu ada Nelson Mandela. Beliau ini adalah mantan Presiden Afrika Selatan, di mana beliau menjadi ikon perdamaian dan juga persatuan. Melalui ketekunan beliau di dalam memerangi apartheid dan kemampuannya untuk memimpin proses rekonsiliasi nasional, Mandela ini menjadi simbol perubahan positif dan juga keadilan. Yang kedua ada Elon Musk, yaitu pemimpin bisnis dan teknologi yang inovatif. Ini adalah pendiri dari SpaceX, Tesla, dan perusahaan lainnya. Musk ini dikenal karena visinya yang ambisius di dalam eksplorasi luar angkasa dan juga pengembangan mobil listrik yang telah mengubah industri pada era saat ini. Yang ketiga itu ada dari Indonesia yaitu Nadiem Makarim, di mana beliau ini adalah pendiri dan juga mantan CEO dari Gojek.
sebuah perusahaan teknologi dan layanan transportasi terbesar di Asia Tenggara. Beliau ini mampu mengubah cara orang-orang di kawasan ini berpergian, mengakses layanan, dan juga berinteraksi dengan ekonomi digital. Nadiem ini juga saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Indonesia, di mana beliau juga berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia ini dengan meneroboskan program Merdeka Belajar Kampus dan juga Kampus Merdeka. Jadi itulah yang dapat saya bahas pada video kali ini. Bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan ini bukan hanya tentang memiliki jabatan, namun tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset yang sangat berharga bagi setiap organisasi. Untuk memahami ini, jadi selagi ada waktu, kita harus mengembangkan potensi kepemimpinan kita diri sendiri. Itu bisa mengkoordinasir untuk diri kita sendiri, seperti meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.